Di pagi hari yang cerah ini ada suatu cerita, di mana cerita ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tangkihul Qaum. Beliau mengutip cerita dari sebagian kaum sufi. Dalam cerita tersebut bahwasannya ada salah seorang sufi yang memiliki tetangga yang gemarnya, yang sukanya mabuk-mabukan. Si pemabuk ini sampai tidak bisa mengenal hari. Hari ini hari apa, besok hari apa, kemarin hari apa. Karena tingkat kemabukannya sudah melewati batas. Maka pada suatu hari si pemabuk ini meninggal, wafat. Maka 1-2 bulan kaum sufi ini bermimpi annahu fid daris salam, bahwasannya si pemabuk ini ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum sufi ini tersebut bingung. Lah kok bisa yang tiap harinya mabuk-mabukan, tiap saatnya mabuk-mabukan, annahu fid daris salam, bahwasannya pemabuk ini ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bingung. Dalam mimpi tersebut si pemabuk ini menjelaskan kepada kaum sufi tersebut, hadartu yauman fi majlis dzikr, bahwasannya dulu aku pernah hadir pada suatu majlis zikir. Fasami'atul alim, maka aku mendengar seorang alim ini yaqul, berkata, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Si pemabuk ini mendengar bahwasannya seorang alim ini berkata, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, kemudian dengan bersemangat mengeraskan suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'al alim sautahu, kemudian seorang alim ini mengeraskan salawatnya bis salati 'alan nabi, dengan bersalawat kepada Nabi. Wa rafa'tu sauti, kemudian si pemabuk ini mengikuti. Wa rafa'a aswatahum jami'an, dan semua yang ada di majlis itu pun serentak dengan semangat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghfara lana jami'an fi dzalikal yaum, maka seketika itu semua di majlis itu semua pada hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keagungan dan keistimewaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga dirasakan manfaatnya oleh pemabuk tersebut. Jelas cerita ini bukan membenarkan mabuk-mabukan yang memang sudah dilarang dan diharamkan oleh agama Islam. Tapi cerita ini menjelaskan keistimewaan membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa mengantarkan manusia kepada samudra kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.